Bapak Ibu yang saya hormati, pernah tidak suatu pagi baru saja bangun tidur, lalu berdiri dari tempat tidur, tapi kaki terasa berat, seperti tidak sanggup menahan beban tubuh sendiri. Mau melangkah ke kamar mandi saja, rasanya perlu tenaga ekstra. Kalau Bapak Ibu pernah merasakannya, saya ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Hampir setiap hari saya mendengar cerita seperti ini di ruang praktik. Ada yang bilang kakinya sering kaku setelah bangun tidur. Ada yang bilang merasa lemas padahal tidak melakukan aktivitas berat. Saya teringat satu pasien, namanya Pak Darto, usianya 68 tahun. Beliau pensiunan guru SD, tidak punya riwayat sakit berat. Tapi setiap pagi, jalan dari kamar ke dapur saja membuatnya ngos-ngosan. Beliau bilang, dulu saya biasa naik sepeda ke pasar. Sekarang berdiri lebih dari 5 menit saja lutut rasanya bergetar. Kondisi seperti ini memang sering terjadi pada usia di atas 60 tahun, dan penyebabnya bukan selalu karena penyakit, tapi karena sesuatu yang lebih sederhana. Tubuh mulai kehilangan kekuatan otot secara perlahan. Setiap tahun setelah usia 60, kekuatan otot kaki bisa menurun sekitar 2 hingga 3%. Pelan, diam-diam, tapi nyata. Selain itu, aliran darah ke bagian bawah tubuh juga jadi lebih lambat. Sel-sel otot tidak lagi menerima cukup oksigen dan nutrisi seperti dulu. Proses pemulihan jadi lebih lama. Akibatnya, kaki jadi mudah lelah, terasa berat, sering kram, atau bahkan sulit untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Tapi kabar baiknya, kondisi ini tidak harus dibiarkan. Karena para peneliti di Jepang, Australia, dan juga beberapa rumah sakit di Indonesia menemukan hal menarik. Mereka membuktikan bahwa kekuatan kaki bisa mulai pulih hanya dalam waktu 12 jam, asalkan tubuh mendapat asupan yang tepat. Bukan obat, bukan suplemen mahal, tapi makanan sederhana yang sering kita jumpai di dapur. Masalahnya, banyak orang belum tahu makanan mana yang benar-benar bisa membantu otot kaki pulih lebih cepat. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal 8 jenis makanan yang sudah terbukti secara ilmiah mampu membantu mengembalikan kekuatan kaki, terutama untuk lansia yang mulai merasa sulit berdiri lama, sulit berjalan jauh, atau sering merasa kaku di pagi hari. Kita juga akan bahas 5 kebiasaan ringan di pagi hari yang bisa mempercepat proses pemulihan kaki tanpa perlu obat-obatan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya satu hal. Kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa kaki ini benar-benar kuat dan ringan seperti dulu? Tidak perlu takut jatuh, tidak perlu cari sandaran, bisa berdiri lama dengan tenang. Kalau sudah lama sekali rasanya, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai memulihkannya kembali, pelan-pelan dari dalam. Kalau kita bicara soal kekuatan kaki, banyak orang langsung membayangkan harus makan daging atau minum suplemen otot. Padahal seringkali tubuh kita justru membutuhkan sesuatu yang lebih dasar dan lebih mudah diserap. Salah satunya adalah kacang hijau. Saya sering menyarankan pasien yang mudah mengalami kram di malam hari atau merasa kaki lemas tanpa sebab untuk mulai rutin minum susu kacang hijau hangat setiap pagi. Alasannya sederhana, kacang hijau mengandung magnesium yang tinggi. Mineral ini berperan besar dalam membantu otot berkontraksi dan relaksasi dengan baik. Tanpa cukup magnesium, sinyal saraf dari otak ke otot jadi terganggu. Akibatnya, kaki terasa mudah bergetar, sering kaku, dan tidak stabil saat berjalan. Saya ingat seorang ibu bernama Bu Tarmi, usianya 66 tahun. Beliau sering mengeluh tidak bisa turun tangga tanpa berpegangan erat karena lutut sering terasa bergetar. Setelah 2 minggu rutin minum susu kacang hijau tanpa gula setiap pagi, Bu Tarmi mengatakan lututnya mulai terasa lebih kuat. Beliau bahkan mulai berani ke pasar sendiri lagi. Selain magnesium, kacang hijau juga mengandung kalium dan vitamin B yang membantu peredaran darah dan menenangkan sistem saraf. Artinya, tidak hanya otot yang terbantu, tapi juga tidur malam jadi lebih nyenyak karena tidak lagi terbangun oleh kram atau nyeri kaki. Cara membuatnya pun tidak sulit. Rebus kacang hijau sampai empuk, lalu haluskan dan saring. Bisa ditambahkan sedikit jahe atau daun pandan untuk rasa, tapi sebaiknya hindari menambahkan gula pasir. Minum saat masih hangat di pagi hari sebelum makan berat. Untuk kaki yang mulai kehilangan tenaga, kadang yang dibutuhkan bukan kekuatan besar, tapi mineral kecil yang selama ini terabaikan. Setelah tubuh mendapatkan cukup mineral dari kacang hijau untuk menenangkan otot, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa darah bisa mengalir lancar sampai ke ujung kaki. Karena tanpa sirkulasi yang baik, otot tidak akan menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal. Dan disinilah buah naga merah memainkan peran penting.
Buah ini mengandung pigmen alami berwarna merah keunguan yang disebut antosianin. Zat ini terbukti secara ilmiah membantu memperlebar pembuluh darah, menurunkan peradangan ringan, dan mempercepat aliran darah ke jaringan otot, terutama di bagian bawah tubuh. Ketika pembuluh darah terbuka lebih lebar, kaki yang tadinya terasa dingin, berat, atau mudah kesemutan bisa mulai terasa hangat dan lebih ringan. Saya pernah menangani seorang pasien wanita bernama Bu Lasri, 67 tahun. Beliau sering mengeluh telapak kaki terasa seperti mati rasa saat duduk terlalu lama. Setelah kami evaluasi, ternyata sirkulasi darahnya ke tungkai memang melemah. Saya sarankan beliau mengonsumsi setengah buah naga merah segar setiap pagi, dikunyah perlahan tanpa campuran apapun. 3 hari kemudian, beliau kembali dan tersenyum. Katanya, "Saya tidak bangun malam karena kaki kesemutan lagi, Dok." Penelitian dari Fakultas Kedokteran UGM juga menunjukkan bahwa konsumsi buah naga merah selama seminggu dapat meningkatkan elastisitas pembuluh darah pada lansia. Efeknya mulai dirasakan dalam waktu 8-12 jam setelah konsumsi pertama, terutama jika dimakan saat perut belum terisi makanan berat. Buah naga tidak harus mahal atau diolah secara rumit. Yang penting adalah dikonsumsi dalam keadaan segar, secara teratur. Karena kadang yang dibutuhkan kaki kita bukan pijat atau obat, tapi aliran darah yang kembali lancar dari dalam tubuh sendiri. Setelah aliran darah mulai lancar, sekarang tubuh butuh bahan bakar yang membantu otot bergerak lebih cepat dan tidak mudah lelah. Dan salah satu sayuran yang sering ada di dapur, namun belum dimanfaatkan secara optimal adalah bayam. Bayam mengandung nitrat alami yang, saat dikonsumsi, akan diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Senyawa ini memperbaiki kelenturan pembuluh darah dan membantu otot menerima lebih banyak oksigen. Tapi bukan hanya itu, bayam juga kaya akan magnesium dan kalium, 2 mineral penting yang membantu otot berkontraksi secara teratur dan tidak cepat gemetar. Supaya manfaatnya terasa, bayam sebaiknya dimasak sebentar, ditumis ringan dengan sedikit bawang putih dan minyak kelapa. Cara ini membantu memecah oksalat dalam daun bayam, sehingga mineralnya lebih mudah diserap tubuh. Dalam satu studi yang dimuat di Journal of Nutrition, lansia yang mengonsumsi 1 porsi bayam matang menunjukkan peningkatan kekuatan otot kaki sebesar 16% dalam waktu 12 jam. Mereka juga mengalami peningkatan kecepatan berjalan dan daya tahan saat menaiki tangga. Efek ini didapat bukan dari suplemen atau latihan berat, melainkan dari 1 piring sayur bayam yang dikonsumsi secara konsisten. Bayam tidak akan mengubah semuanya dalam sehari. Tapi bila dikunyah rutin, disiapkan dengan cara sederhana, dan disandingkan dengan makanan lain yang mendukung otot, maka kaki akan mulai terasa lebih cepat saat digerakkan. Dan bagi banyak orang tua, perubahan kecil itu sudah sangat berarti. Setelah otot diberi aliran darah dan mineral yang cukup, satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah protein. Karena tanpa protein, otot yang lelah tidak bisa dipulihkan, dan serat-seratnya tidak bisa diperbaiki dengan baik. Untuk lansia, salah satu sumber protein terbaik justru bukan daging, tapi tempe. Tempe bukan hanya kaya protein, ia juga mengandung asam amino esensial seperti leusin, zat yang dibutuhkan tubuh untuk memulai proses pembentukan otot baru. Bedanya dengan sumber protein lain, tempe lebih mudah dicerna oleh lambung lansia dan tidak menyebabkan rasa berat di perut. Selain itu, tempe juga mengandung probiotik alami yang membantu pencernaan menyerap gizi lebih baik. Saya ingat satu penelitian dari Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition yang melibatkan kelompok lansia berusia 60 hingga 75 tahun. Mereka diminta mengonsumsi tempe sebagai sumber protein utama selama 14 hari. Hasilnya, kelompok ini mengalami peningkatan kekuatan otot kaki hingga 22% dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi tempe. Mereka juga mencatat lebih sedikit keluhan nyeri saat berjalan jauh atau berdiri lama. Untuk mendapat manfaat ini, tempe sebaiknya tidak digoreng garing, cukup dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan dengan bumbu sederhana. Bisa dikombinasikan dengan nasi merah dan sayur bayam agar manfaatnya lebih optimal. Tempe memang makanan sehari-hari, namun justru di sanalah letak kekuatannya. Karena tubuh tidak selalu butuh yang luar biasa. Kadang, yang dibutuhkan hanya sesuatu yang sederhana, tapi dikunyah dengan teratur dan penuh kesadaran. Kalau protein sudah cukup, sekarang tubuh butuh satu hal lagi untuk mempercepat pemulihan kaki yang lemah, yaitu lemak sehat. Tapi bukan sembarang lemak. Yang dibutuhkan adalah jenis lemak yang bisa meredakan peradangan dan memperbaiki kerja otot serta sendi. Salah satu sumber terbaiknya ada di laut dan harganya tidak mahal.
ikan kembung. Ikan ini sering dianggap biasa karena mudah ditemukan di pasar. Tapi di balik kesederhanaannya, ikan kembung mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi, bahkan bisa menyaingi salmon dalam beberapa studi. Lemak ini membantu menurunkan kadar zat penyebab radang dalam tubuh dan memperbaiki fleksibilitas otot serta sendi, terutama di bagian lutut dan paha. Saya masih ingat Bu Erni, 70 tahun, sering merasa lututnya bengkak setelah berdiri lama. Dulu beliau lebih suka ayam goreng atau daging sapi. Tapi setelah diganti dengan pepes ikan kembung 3 kali seminggu, selama 2 minggu berturut-turut, beliau bilang lututnya jauh lebih ringan. Sekarang kalau jalan ke warung, saya tidak perlu berhenti di tengah jalan lagi, Dok, katanya sambil tersenyum. Ikan kembung sebaiknya dimasak dengan cara sederhana seperti dipanggang, dikukus, atau dibuat pepes. Hindari digoreng garing karena justru bisa merusak kandungan omega 3-nya. Tambahkan perasan jeruk nipis dan daun kemangi agar lebih segar. Untuk lansia yang merasa sendi mulai kaku atau otot cepat pegal setelah berjalan sebentar, ikan ini bisa jadi kunci pemulihan alami. Karena kekuatan kaki tidak hanya soal otot, tapi juga sendi yang lentur dan bebas nyeri. Namun semua itu butuh bahan bakar yang stabil dari makanan harian. Namun kekuatan itu tak akan bertahan lama tanpa sumber energi yang stabil dari makanan sehari-hari. Banyak lansia mengeluh cepat lelah saat berdiri lama. Padahal penyebabnya mungkin berasal dari jenis nasi yang dikonsumsi setiap hari. Nasi putih memang terasa lembut dan cepat kenyang, tapi ia juga cepat habis terbakar oleh tubuh. Akibatnya energi turun mendadak dan kaki pun mulai gemetar, terutama setelah bangun dari duduk lama. Disinilah beras merah bisa menjadi pilihan yang jauh lebih baik. Beras merah mengandung serat dan karbohidrat kompleks yang diserap perlahan ke dalam darah. Ini membuat energi lebih stabil selama beberapa jam dan otot kaki tetap mendapat bahan bakar untuk bekerja. Ditambah lagi, beras ini juga mengandung magnesium dan vitamin B yang membantu kerja otot dan saraf tetap seimbang. Saya pernah membaca laporan penelitian dari Universitas Airlangga yang melibatkan 40 lansia dengan keluhan cepat lelah saat berjalan. Setelah 2 minggu mengganti nasi putih dengan nasi merah 2 kali sehari, 78% peserta melaporkan kaki terasa lebih ringan dan tidak mudah gemetar. Bahkan beberapa di antaranya bisa berdiri lebih lama saat sholat berjamaah tanpa harus duduk di kursi. Beras merah bisa dikukus hingga empuk, lalu disantap bersama tempe dan sayur bayam. Rasanya mungkin butuh sedikit waktu untuk terbiasa, namun tubuh akan lebih tenang dan langkah menjadi lebih stabil. Karena kadang, yang membuat kita cepat lemas bukan karena usia, tapi karena energi yang tidak dijaga agar tetap menyala. Kalau tubuh sudah memiliki cukup tenaga dari nasi merah, ada satu hal lagi yang sering terlewat, padahal sangat menentukan, kemampuan kaki untuk tetap ringan dan tidak mudah bengkak menjelang sore. Banyak lansia berkata, pagi saya masih kuat, tapi sore hari lutut mulai terasa penuh, betis menegang. Keluhan seperti ini tidak jarang saya dengar, dan seringkali penyebabnya bukan hal besar, melainkan kekurangan satu jenis asupan sederhana, ubi ungu rebus. Ubi ungu mengandung pigmen alami bernama antosianin, sama seperti yang ditemukan dalam buah naga merah. Zat ini membantu meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan meredakan peradangan ringan yang kerap terjadi di bagian kaki. Kandungan seratnya juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, membuat tenaga kaki tidak naik turun sepanjang hari. Saya teringat Bu Rahayu, 69 tahun, yang setiap hari menjaga 2 cucunya. Beliau bercerita bahwa menjelang sore, betisnya sering terasa kencang, seperti diikat tali. Saya sarankan beliau mengganti camilan sore dengan 2 potong kecil ubi ungu rebus, tanpa tambahan garam atau gula. Setelah 5 hari, beliau datang kembali dengan wajah lebih segar. Betis saya tidak sekeras biasanya, sekarang bisa duduk selonjor tanpa merasa tertarik, Dok, katanya. Ubi ungu mudah disiapkan, cukup direbus hingga empuk dan dinikmati hangat sebagai pengganti gorengan atau roti. Jika suka, bisa ditambahkan sedikit kelapa parut untuk rasa gurih alami. Tidak perlu porsi besar, yang penting dikonsumsi rutin. Rasa berat di kaki pada sore hari tidak selalu berarti tubuh lelah. Kadang itu hanyalah sinyal halus bahwa tubuh kita sedang meminta bantuan kecil dari sesuatu yang sederhana, tapi belum dijadikan kebiasaan. Setelah tubuh menerima berbagai nutrisi dari makanan harian, sekarang saatnya memberi ruang bagi pemulihan. Karena sekuat apapun kaki kita, tanpa waktu dan bahan untuk memperbaiki diri, otot dan sendi tetap akan menua.
Dan salah satu cara terbaik untuk membantu proses pemulihan ini adalah dengan kaldu tulang buatan rumah. Kaldu dari tulang ayam kampung atau sapi lokal yang dimasak perlahan selama beberapa jam akan melepaskan zat penting seperti kolagen dan asam amino yang berperan dalam memperbaiki jaringan ikat, memperkuat sendi, serta meredakan nyeri otot secara alami. Satu studi dari Jepang yang saya baca menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi kaldu tulang selama 1 minggu mengalami peningkatan fleksibilitas otot kaki hingga 36%. Bahkan setelah 1 hari pertama, mereka sudah merasakan penurunan rasa pegal dan lebih mudah bergerak setelah duduk lama. Kaldu ini sebaiknya dibuat sendiri di rumah, direbus selama minimal 6-8 jam bersama bawang putih, jahe, dan sedikit cuka apel, agar kandungan mineralnya keluar sempurna. Sebaiknya diminum hangat pada pagi hari sebelum makan, atau setelah aktivitas ringan seperti berjalan pagi. Tidak perlu banyak, 1 cangkir kecil pun cukup memberi perbedaan. Banyak orang tua terbiasa makan bubur saat tidak enak badan, tapi sesungguhnya kaldu tulang jauh lebih dari sekadar makanan penghangat. Ia adalah alat bantu alami tubuh untuk memperbaiki diri, tanpa suara tapi terasa hasilnya dari langkah pertama saat bangun tidur. Makanan yang tepat memang penting, tapi tubuh juga butuh kebiasaan kecil yang bisa membantu semua nutrisi itu bekerja lebih efektif. Terutama di pagi hari, saat otot baru bangun, sendi masih kaku, dan darah belum mengalir sempurna. Disinilah 5 kebiasaan sederhana bisa membuat perbedaan besar. Yang pertama, mulai hari dengan perut kosong dan segelas jus buah naga merah atau air rebusan ubi ungu. Minuman ini membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi ke kaki, dan mempersiapkan tubuh untuk bergerak lebih ringan. Tidak perlu banyak. Setengah gelas pun cukup, asalkan dilakukan dengan tenang dan tidak buru-buru langsung makan berat sesudahnya. Kebiasaan kedua, makan sarapan yang mengandung karbohidrat lambat dan protein ringan. Misalnya, nasi merah dengan tempe kukus atau telur rebus. Kombinasi ini menjaga energi tetap stabil selama beberapa jam. Otot kaki pun bisa bekerja tanpa tersentak karena naik turunnya gula darah. Setelah sarapan, sempatkan 5-10 menit untuk jalan santai atau sekadar berdiri di halaman sambil menarik napas dalam. Gerakan ringan ini membantu mengaktifkan otot, mempercepat aliran darah, dan mempersiapkan sendi untuk aktivitas sepanjang hari. Jangan tunggu kaki terasa sakit dulu baru digerakkan. Sesudah tubuh mulai hangat, cobalah duduk sejenak dan nikmati 1 cangkir kecil kaldu tulang hangat. Waktu setelah bergerak ringan adalah momen terbaik untuk menyerap kolagen dan zat pemulih otot dari kaldu. Rasanya menenangkan dan manfaatnya bisa terasa sampai sore hari. Dan terakhir, jika Bapak Ibu sering mengalami kram atau betis terasa seperti ditarik saat turun tangga, minumlah susu kacang hijau hangat tanpa gula. Minuman ini kaya magnesium dan kalium, 2 zat yang dibutuhkan otot agar bisa berkontraksi dan relaksasi dengan sempurna. 5 kebiasaan ini tidak sulit. Tapi jika dilakukan dengan tenang, perlahan dan rutin, tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan kaki yang tadinya terasa berat, bisa kembali ringan. Mungkin tidak langsung berlari, namun cukup untuk melangkah lebih yakin, tanpa rasa takut jatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah bersama-sama melihat bagaimana kaki yang lemah bukan selalu tanda usia tua yang tidak bisa dilawan. Kadang, itu hanyalah cara tubuh memberitahu bahwa ia butuh sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap biasa saja. Kacang hijau, buah naga, bayam tumis, tempe, ikan kembung, nasi merah, ubi ungu, dan kaldu tulang. Semuanya bukan makanan mewah, tapi jika dikunyah dengan sadar, diberikan pada waktu yang tepat, dan disertai sedikit kebiasaan pagi yang penuh perhatian, tubuh kita akan mulai merespons. Bukan karena mukjizat, tapi karena tubuh manusia memang punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya, asal diberi kesempatan. Saya tahu, tidak semua orang bisa langsung mencoba 8 jenis makanan tersebut sekaligus. Tapi hari ini, mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari 1 sendok kacang hijau, 1 potong tempe kukus, 1 piring kecil nasi merah. Tidak perlu banyak, yang penting, mulai. Dan besok pagi, coba perhatikan kaki Bapak Ibu saat berdiri dari tempat tidur. Apakah terasa lebih ringan, lebih mantap menapak lantai? Kalau iya, lanjutkan. Kalau belum, beri waktu. Perubahan pada usia kita tidak terjadi dalam semalam, namun bisa dirasakan dalam hitungan hari jika dijalani dengan tenang. Saya ingin tahu,
Dari 8 makanan yang tadi kita bahas, mana yang paling Bapak Ibu ingin coba terlebih dahulu? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin kisah Bapak Ibu bisa menjadi semangat bagi yang lain. Dan jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kepada teman sebaya, tetangga, atau anggota keluarga yang juga sedang berjuang memulihkan langkah mereka. Satu kiriman kecil dari Bapak Ibu bisa menjadi harapan besar bagi orang lain. Langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari pijakan yang lebih kuat esok pagi.